Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang deep learning atau pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu ada pengertian dari pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Tujuannya membentuk peserta didik yang utuh dan seimbang, cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Oke, di slide ini pembelajaran mendalam atau deep learning ini berfokus pada proses belajar yang memuliakan manusia. Artinya dalam penerapannya, semua pihak yang terlibat, baik guru maupun peserta didik, kompetensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan masing-masing. Inti dari pembelajaran mendalam adalah bagaimana proses belajar itu kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Untuk mewujudkan itu, pembelajaran mendalam juga mencakup 4 aspek pengolahan diri, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, keempat olah ini menjadi dasar dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 8 dimensi karakter utama yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Oke, di sini ada berkesadaran. Dalam pembelajaran mendalam, yang paling utama itu berkesadaran. Pengalaman pembelajaran peserta didik dalam belajar itu diperoleh karena memiliki kesadaran untuk belajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Dan peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran, dapat termotivasi dan intrinsik untuk belajar, serta aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Intinya, pada berkesadaran ini, siswa dapat sadar akan dirinya sendiri dalam belajar. Selanjutnya itu bermakna. Peserta didik dalam belajar akan merasakan manfaat dan relevansinya, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam dalam pembelajaran. Dan peserta didik juga mampu mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan lama. Jadi, peserta didik dapat seperti menyesuaikan antara pengetahuan baru tapi berdasarkan pengetahuan lama dan menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan nyata. Selanjutnya itu menggembirakan. Nah, dalam pembelajaran itu harus menggembirakan. Suasananya harus positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Oleh karena itu, peserta didik akan merasa dihargai atau akan merasa dihargai dan atas keterlibatan dan kontribusinya pada saat pembelajaran. Peserta didik juga dalam pembelajaran mendalam ini atau deep learning ini akan terhubung secara emosional, secara emosinya, dan sehingga anak-anak itu bisa mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Selanjutnya, ada olah pikir. Dalam deep learning ini bisa menjadi olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Jadi yang pertama itu olah pikir, di mana proses pendidikan itu harus berfokus dalam mengasah akal budi maupun kognitif. Jadi mengasah, kalau untuk bahasa sekarang mungkin perilakunya maupun dalam kepintarannya untuk memahami dan bisa menganalisa dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada olah hati. Peserta didik dapat mengasah kepekaan batinnya dalam bentuk apapun dan bisa membentuk budi pekerti serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Selanjutnya ada olah rasa, di mana proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika dan empati dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Selanjutnya ada olahraga, merupakan bagian dari pendidikan yang tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membantu karakter melalui kegiatan jasmani. Jadi dalam deep learning ini dapat mengolah olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga.
Selanjutnya, ada kerangka kerja pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, ini dia kerangkanya, ada 4. Yang pertama ada dimensi profil lulusan, yang dimana 8 dimensi yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Jadi, 8 dimensi ini adalah karakter yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada prinsip pembelajaran yang pada intinya memfokuskan kepada kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu yang ketiga ada pengalaman belajar. Pengalaman ini bisa dilalui lewat pemahaman kita, lalu mengaplikasi dan merefleksi. Lalu selanjutnya ada kerangka pembelajar. Biasanya kerangka pembelajar ini dilakukan dengan praktik pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital tools. Lalu selanjutnya ada 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita ini di sini memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada kewargaan. Kewargaan ini adalah individu yang memiliki rasa cinta tanah air dan menghargai sesama keberagaman budayanya, menataati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya itu ada penalaran kritis, yang dimana individu mampu berpikir secara logis, analisis, dan reflektif untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat ada kreativitas, yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, untuk mengolah ide dan menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Selanjutnya ada kolaborasi, individu mampu bekerja sama. Lalu kemandirian itu adalah individu mampu bertanggung jawab atas proses dari hasilnya dan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung kepada orang lain. Lalu ada kesehatan. Kesehatan ini individu memiliki fisik yang bugar, sehat, dan mampu menjaga kesehatan mental maupun fisik. Yang selanjutnya ada komunikasi. Individu mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakatnya untuk menyampaikan ide dan informasi. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Ada 3, yaitu berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran ini siswa fokus, reflektif, sadar tujuan belajarnya. Yang kedua, bermakna, materi ini relevan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, menggembirakan, suasana positif, menantang, dan memotivasi. Selanjutnya, pengalaman belajar ini ada 3 ya, yaitu yang pertama memahami, yaitu membangun konsep dasar, pengetahuan esensial, aplikatif, nilai, dan karakter. Yang kedua ada mengaplikasi, yaitu menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Yang ketiga ada merefleksi, untuk mengevaluasi, memaknai, dan mengatur diri sendiri. Pada slide ini dijelaskan tahapan pertama dalam pengalaman belajar, yaitu memahami. Ada 3 jenis pengetahuan yang dikembangkan, yaitu pengetahuan esensial, yaitu konsep dasar yang harus dipahami, serta kosakata atau rumus dasar. Kedua, ada pengetahuan aplikatif, yaitu kemampuan menerapkan konsep dalam konteks nyata, misalnya menulis laporan atau menyusun percobaan.
Yang ketiga adalah pengetahuan nilai dan karakter, yaitu pemahaman nilai-nilai moral, empati, dan etika dalam belajar. Jadi pada tahap memahami, siswa tidak hanya tahu apa, tapi juga mulai paham mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Lalu ada mengaplikasikan. Pada tahap ini, siswa menerapkan pengetahuan yang sudah dipahami ke dalam situasi nyata. Contohnya, pada pelajaran matematika, siswa yang telah mempelajari persamaan linear diajak untuk menggunakannya dalam kasus kehidupan seperti menghitung keuntungan usaha atau menentukan harga jual pokok. Tujuannya agar siswa bisa menghubungkan konsep dengan praktik nyata, berpikir kritis, dan mencari solusi kreatif. Selanjutnya adalah merefleksi. Di tahap ini, siswa diajak melihat kembali proses dan hasil belajar mereka untuk memahami sejauh mana mereka berkembang. Siswa melakukan refleksi dengan cara yaitu menilai pencapaian belajar, 2. Mengevaluasi kesulitan yang dihadapi, 3. Mengembangkan strategi belajar yang baik, dan 4. Mengendalikan emosi selama proses belajar. Contohnya, setelah menyelesaikan proyek, siswa menulis jurnal refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari, apa yang sulit, dan apa yang bisa diperbaiki. Slide ini menjelaskan tingkatan hasil belajar menurut taksonomi Solo atau Structure of Observed Learning Outcomes. Tingkatan ini menggambarkan seberapa dalam pemahaman siswa. Tingkatan ini menggambarkan seberapa dalam pemahaman siswa seperti contohnya ada di slide ini. Bisa dibaca di sini. Pada slide ini terlihat bahwa pengamalan belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi secara selaras dengan taksonomi kognitif. Misalnya, memahami sejalan dengan multi-structure, siswa punya banyak ide dasar. Kemudian mengaplikasi sesuai dengan relasional, yaitu siswa mengaitkan ide-ide tersebut, lalu merefleksi sejajar dengan extended abstract, yaitu siswa mampu menerapkan ide ke konteks baru. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam mendorong berpikir tingkat tinggi, bukan sekadar hafalan. Di sini terdapat contoh konkret penerapan pembelajaran mendalam pada topik fotosintesis. Bisa dilihat di PPT-nya. Adapun contoh pengalaman pada ranah afektif dan psikomotorik. Pada ranah afektif bisa juga dibaca di slide, kemudian psikomotor juga. Oke, selanjutnya ada kerangka pembelajaran. Yang pertama itu praktis pedagogis. Praktis pedagogis ini strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam mencapai dimensi profil lulusan. Biasanya guru berfokus pada pengalaman pembelajaran peserta didik yang otentik, mengutamakan praktik nyata, mendorong keterampilan dan berpikir tingkat tinggi dan berkolaborasi. Selanjutnya yaitu ada kemitraan pembelajaran. Ini membentuk hubungan yang dinamis antara guru dan peserta didik dan orang tua dan komunitas atau dan lain-lainnya dan seperti mitra profesional. Pendekatan ini juga dapat memindahkan kontrol pembelajaran dari guru saja menjadi kolaborasi bersama. Selanjutnya yaitu lingkungan pembelajaran. Pada nomor 3 ini menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Dan lingkungan pembelajaran ini pada ruang fisik dan virtual dirancang secara fleksibel tempatnya dan bisa mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, dan berbagai ide. Sehingga dapat mengakomodasi atau dapat menjembatani berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Selanjutnya yaitu pemanfaatan digital, di mana memegang peran penting dalam katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Sehingga anak bisa aktif dan berkolaborasi bersama teman-temannya, bersama guru, dan menciptakan pengetahuan yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu
Mungkin ini contoh-contoh atau penjelasan lebih mendalam pada praktis pedagogis bisa dibaca di slide-nya. Ini juga kemitraan pembelajaran bisa dilihat di slide-nya. Ada contoh-contohnya seperti lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya di lingkungan pembelajaran juga, ini ada contohnya seperti budaya belajar, optimalisasi ruang fisik, dan pemanfaatan ruang virtual. Terus selanjutnya ini contoh pemanfaatan digital, seperti perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmennya. Nah, ini adalah transformasi peran guru dalam ekosistem PM. Guru itu ada di bawah, terus bukan maksud di bawah, tetapi di bawahnya kepala sekolah, jadi ada masih apa ya? Kepala sekolah masih lebih di atas guru. Selanjutnya ada pemerintahan daerah, terus ada pemerintahan pusat. Tetapi bisa juga dibalik, guru, kepala sekolah, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. Nah, di sini guru sebagai aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Jadi guru tidak hanya mengajarkan, tapi bisa menjadi aktivator atau jembatan untuk anak-anak itu aktif, menjadi kolaborator itu sebagai pengarah untuk berkolaborasi, dan juga pengarah dalam mengembangkan budaya belajar. Selanjutnya, peran guru dalam pembelajaran mendalam atau dalam deep learning itu, ini yaitu yang tadi, aktivator, kolaborator, pengembangan budaya belajar. Di sini yang aktivator itu, yang pertama, guru menstimulus peserta didik dengan untuk tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi. Jadi menggunakan beberapa strategi untuk menstimulus setiap level pencapaian yang lebih tinggi, dan diberikan juga umpan baliknya. Selanjutnya ada kolaborator. Guru membangun kolaborasi atau kolaboratif dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, atau apapun dalam mitra lainnya, dalam mengembangkan dan berbagi pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning. Selanjutnya, pengembangan budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko atau risk taking kepada peserta didik agar mengembangkan kreativitas dan dapat berinovasi dalam pembelajaran, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung deep learning. Ini yaitu elemen ekosistemnya, bisa dilihat dalam PPT-nya. Implementasi pembelajaran mendalam ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan ini yaitu refleksi guru terhadap diri, siswa, materi, dan sumber belajar. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini dilakukan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang ketiga ada asesmen, yaitu menilai pemahaman mendalam, berpikir kritis, dan penerapan nyata. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama itu harus mengidentifikasi kesiapan peserta didik, lalu memahami karakter untuk materi pelajaran. Yang kedua ada desain pembelajaran. Ini mencakup kepada capaian pembelajaran dan topik pembelajaran. Yang ketiga ada pengalaman belajar. Hal ini untuk merancang pembelajaran dengan berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Lalu diisi dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup, agar pengalaman belajar lebih memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang keempat ada assessment, yaitu proses pembelajaran awal dan akhir pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran mendalam yaitu menyesuaikan tahapan berpikir peserta didik melalui penyampaian materi. Yang kedua ada model-model atau strategi pembelajaran yang aktif. Yang ketiga ada mengaitkan topik dengan kehidupan nyata dan mengaitkan topik dengan kehidupan nyata dan disiplin.
Yang keempat ada prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan dan dapat berkegiatan pembelajaran tidak harus berurutan. Lalu yang kelima ada pengalaman belajar, yaitu langkah-langkah pembelajaran yang sesuai konteks dan kondisi pembelajaran serta inovasi dari guru. Yang keenam ada sintak atau langkah-langkah pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang ada diadaptasi sesuai pengalaman belajar di lingkungan kita. Yang ketujuh ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini disesuaikan dengan konteks kondisi pembelajaran di lingkungan masing-masing. Yang kedelapan ada pengalaman belajar melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga untuk pengembangan diri yang mencakup aspek intelektual, sosial, emosional, dan fisik sehingga pembelajaran menghasilkan pribadi yang kompetensi dan utuh. Lalu yang kesembilan ada topik pembelajaran yang dikaitkan dengan lintas ilmu dan bidang ilmu sesuai mata pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik. Yang ke-10 ada penerapan pembelajaran mendalam disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dari mata pelajarannya. Yang ke-11 ada kemitraan yang melibatkan dari berbagai pihak, baik lingkungan sekolah, luar sekolah, dan masyarakat untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang ke-12 ada lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran ini tentu saja diciptakan untuk budaya belajar dan ruang virtual serta ruang fisik juga untuk mendukung pembelajaran mendalam. Yang ke-13 ada pemanfaatan teknologi digital, tentu saja untuk menguatkan pembelajaran untuk perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran. Yang ke-14 ada asesmen, yaitu tujuannya untuk menekankan pentingnya umpan balik dan asesmen autentik. Ada contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran. Yang pertama di agama, yaitu kita itu fokus pada keyakinan dari nilai agama serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pendidikan Pancasila, yaitu membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, sesuai norma dan aturan. Yang ketiga ada matematika. Pembelajaran ini mengembangkan pola pikir logis, pemecahan masalah, dan keterampilan analitis dan komputatif. Selanjutnya ada bahasa, yaitu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan pemahaman teks. Selanjutnya ada IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu untuk pemahaman tentang alam semesta, fenomena alam, dan prinsip ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan. Yang selanjutnya ada ilmu sosial, yaitu menekankan individu kepada hidup sosial untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara baik di lingkungan masyarakat. Pada slide ini kita melihat contoh mode pembelajaran inquiry. Yang pertama yaitu orientasi, di mana guru membangun kesadaran belajar melalui orientasi dan pertanyaan pemantik. Kemudian siswa diajak merumuskan masalah dan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti eksperimen, observasi, atau wawancara. Tahap keempat, siswa mulai menganalisis data untuk mencari pola dan hubungan antar konsep. Di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa belajar secara aktif dan mandiri. Selanjutnya, ada siswa menarik kesimpulan lalu menyampaikan hasilnya melalui diskusi atau presentasi.
Setelah itu, mereka melakukan refleksi, menilai proses dan hasil belajar yang sudah dilakukan. Tahap terakhir adalah aplikasi dan tindak lanjut, di mana siswa menerapkan hasil belajar dalam proyek atau konteks nyata. Tahapan ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam bukan hanya menemukan jawaban, tetapi juga mengaitkan, menilai, dan mengembangkan pemahaman baru. Slide ini memperlihatkan contoh implementasi awal proyek pembelajaran mendalam pada tema ekosistem sungai. Ada beberapa, yaitu identifikasi peserta didik, identifikasi materi pelajaran, definisi profil lulusan, 4 capaian pembelajaran, 5 topik pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran, praktek pedagogis, mitra pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Slide ini berisikan kegiatan awal sebelum pembelajaran dimulai. Guru membuka dengan salam, doa, dan permainan kecil untuk fokus. Kemudian guru menampilkan video perbandingan antara sungai bersih dan tercemar. Dari situ, siswa diajak berdiskusi apa dampaknya jika sungai kita tercemar. Kegiatan ini termasuk berkesadaran dan bermakna karena menumbuhkan empati sekaligus rasa ingin tahu terhadap isu lingkungan di sekitar mereka. Lalu ada menunjukkan kegiatan inti di mana siswa benar-benar belajar secara aktif. Mereka membaca artikel, membuat peta konsep tentang keanekaragaman hayati, dan berdiskusi dalam kelompok. Kemudian mereka melakukan observasi, lalu ke sungai, dan mengerjakan proyek pengelolaan sampah. Kegiatan ini menggambarkan bermakna dan mengembirakan, karena siswa belajar melalui pengalaman langsung, kerja tim, dan aktivitas nyata yang menyenangkan. Lalu ada tahap refleksi dan presentasi hasil proyek. Siswa mempresentasikan hasil pengamatan mereka di depan kelas. Guru-guru dan teman-teman memberikan umpan balik tentang isi dan cara penyampaian. Setelah itu, siswa menulis jurnal refleksi pribadi, berisi pengalaman, tantangan, dan nilai yang mereka pelajari selama proyek berlangsung. Tahap ini memperkuat berkesadaran dan bermakna karena siswa memahami perjalanan belajarnya secara utuh. Dan terakhir, ini menjelaskan 3 bentuk asesmen yang digunakan dalam pembelajaran mendalam. Pertama, assessment as learning. Siswa menilai diri sendiri melalui refleksi. 2. Assessment for learning. Guru memberikan umpan balik selama proses belajaran. Ketiga, assessment of learning. Menilai hasil akhir dari proyek atau produk siswa. Dengan asesmen ini, guru tidak hanya menilai nilai akhir, tapi juga proses berpikir, kerjasama, dan perkembangan karakter siswa. Inilah ciri khas pembelajaran mendalam, menilai secara holistik. Selanjutnya ada contoh implementasi dalam deep learning pada PAUD. Di sini deep learning pada PAUD untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna, eksploratif, terus berbasis interaktif gitu. Jadi anak itu interaksi dan aktif sehingga bisa mengeluarkan ide-idenya dan dapat menghargai idenya dan imajinasi ide anak-anak itu secara alami gitu. Pendekatan ini juga memungkinkan anak bisa menjelajah, mengamati, bertanya, terus menemukan konsep secara alami dengan bermain dan aktivitas yang bermakna gitu. Nah, selanjutnya itu ada implementasi dalam pembelajaran mendalam atau deep learning pada SD atau MI. Nah, di sini pendekatan atau deep learningnya itu dapat mengembangkan pemahaman secara terkonsep atau pemahaman konsep secara kritis, kreatif, dan bisa menganalisis dan aplikatif secara pola pikir dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Nah, selanjutnya ada pendekatan mendalam di SMP atau MTS gitu. Nah, untuk di SMP dan MTS ini dapat membantu peserta didik untuk memahami konsep secara lebih mendalam lagi. Kalau tadi di SD hanya agar bisa berpikir kritis, tetapi di sini
ada di SMP itu berpikir kritis, tetapi lebih mendalam lagi cara pola pikirnya. Selanjutnya jadi anak SMP juga dalam deep learning ini tidak hanya menghafal, tetapi juga ada menganalisis, terus mengeksplorasi dan menghubungkan pengetahuan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah. Kalau di SMP SMA dalam deep learning ini biasanya siswa akan mengembangkan berpikir lebih analitis atau cara berpikirnya lebih menganalisis gitu, dan reflektif dan aplikatif dalam membentuk konteks kehidupan dan akademik. Dan dalam SMA juga merupakan tahapan transisi menuju pendidikan tinggi atau universitas, sekolah tinggi, sehingga pembelajaran tidak hanya sekedar memahami konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, memecahkan masalah, dan sintesis peningkatan pengetahuan lintas disiplin gitu. Ada juga implementasi deep learning pada SMK dan atau MAK itu berorientasi pada keterampilan praktis, penerapan industri, serta kesiapan kerja atau wirausaha. Sehingga deep learning ini memfasilitasi peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami dapat menguasai juga teknis dan berpikir kritis dalam konteks dunia kerja dan industri. Nah, bagaimana contoh implementasi deep learning pada pendidikan khusus atau biasanya sekolahnya SLB seperti itu? Biasanya diterapkan untuk memfasilitasi pemahaman mendalam, memahami, mengaplikasikan, terus dan merefleksikan melalui penerapan sesuai dengan konteks, kondisi, kekhususan peserta didik. Jadi deep learning pada pendidikan khusus itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Selanjutnya ada prinsip asesmen pembelajaran mendalam. Itu dibagi atau mencakup 3 fungsi asesmen. Yang pertama itu asesmen sebagai pembelajaran, yang kedua ada untuk yang pertama itu asesmen sebagai pembelajaran, yang kedua untuk pembelajaran, dan yang ketiga asesmen dalam pembelajaran. Nah, kalau asesmen sebagai pembelajaran itu contohnya seperti jurnal, reflektif, terus self assessment dan lain-lain. Terus kalau misalkan asesmen untuk pembelajaran itu seperti peta konsep, umpan balik formatif, observasi dan pertanyaan diagnostik atau dan lainnya. Terus kalau asesmen dalam pembelajaran itu mengukur capaian pembelajaran seperti tes lisan, tes tertulis, terus laporan, penilaian proyek, portofolio dan lain-lain. Sekian aja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.